Halo teman-teman semua, para pencinta Timnas Indonesia, berjumpa kembali di sini bersama Bung Bahri. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas Timnas Indonesia U23 yang sedang mempersiapkan diri tentunya untuk mengikuti ajang Piala Asia di Qatar. Tepatnya akan berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 3 Mei mendatang. Nah, tentunya pelatih Sinteyong sudah memilih beberapa pemain yang nantinya akan diikutsertakan terutama dalam TC yang akan dilaksanakan di Dubai, kemudian berlanjut nanti Piala Asia U23 tepatnya berlangsung di Qatar. Nah, ini pelatih Sinteyong sudah memilih ya pemain-pemain terbaik yang ada di Liga 1 dan pemain-pemain keturunan serta pemain abroad ya yang bermain di luar negeri. Nah, ini akan segera dipanggil, dikumpulkan, dan segera diumumkan oleh PSSI. Karena menurut info yang saya dengar, keberangkatan para pemain ya yang terpilih nanti untuk mengikuti di sini akan berangkat pada tanggal 1. Jikapun tidak bisa tanggal 1, maka diundur di tanggal 2 April. Nah, saya sedikit mendapatkan bocoran info mengenai pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Sinteyong. Ini saya dapatkan bocoran dari beberapa pengurus PSSI ya. Setidaknya ada 25 pemain yang akan nanti berangkat ke Dubai. Namun yang baru saya dapat bocoran ini adalah baru 23 pemain ya. Mungkin saya akan bacakan pemain-pemain yang dipilih oleh pelatih Sinteyong. Tetapi ini adalah gambaran besar ya, yang nantinya pasti akan diikut sertakan ke TC Dubai. Untuk pengumuman resminya akan diinfokan langsung nanti oleh official PSSI. Nah, kita bahas dari penjaga gawang ya. Pelatih Sinteyong telah memilih 3 nama penjaga gawang yang nantinya akan dibawa untuk mengikuti TC. Yang pertama ada nama Hernando Ari. Ya, kiper ini adalah kiper yang sudah berpengalaman di U23 maupun timnas senior. Kemarin Hernando Ari berhasil tampil lugas, tampil menawan ketika berhadapan dengan timnas Vietnam. Kemudian ada Dava Fasya, ya, kiper Borneo ini yang masih muda tentunya berumur 20 tahun, ini kembali mendapat kepercayaan setelah sebelumnya di ajang Piala AFC U20 yang menjadi kiper utama. Kemudian yang ketiga adalah Nuri Agus Wibowo. Ini adalah kiper Liga 2 dari Bekasi FC. Tentunya keputusan Sinteyong memanggil kiper Liga 2 ini adalah mungkin ia melihat penampilan dari Agus Nuri ini sangat berkontribusi bagus di klubnya. Sehingga pelatih Sinteyong mencoba memanggilnya untuk mengikuti TC. Nah, di lini belakang, ini dia yang kita tunggu. Yang pertama adalah Elkan Bagot. Ya, ada Elkan Bagot dari klub Ipswich Town, Liga Inggris. Kemudian ada Rizky Ridho, ya pemain senior juga ini. Ada Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta. Kemudian ada Pratama Arhan, ya ini pemain-pemain senior yang masih muda. Kemudian ada Alfian Radewangga. Nah, ini pemain dari PSIS Semarang juga dipanggil. Kemudian ada Ilham Rio Fahmi. Ini juga dipanggil. Kemudian ada Komang Teguh Trisnanda. Ini pemain dari Borneo FC juga. Kemudian ada Nathan Jo ya dari Herpen Liga Belanda. Kemudian di lini tengah ada Muhammad Fatur Rahman Borneo FC kembali dipanggil. Ada Marcelino Ferdinand dari KMS Cadense di Liga Belgia, pemain utama tentunya ini. Kemudian ada Arkan Fikri ya di sektor gelandang. Ada Ivan Janer FC Utrecht, Doni Tri Pamungkas Persija Jakarta. Kemudian ada Muhammad Raihan Hanan dari Persija Jakarta. Ada Rafael Sturik ya di bagian
depan atau striker ini Rafael Sturridge dari ADO Den Haag, pemain keturunan yang dipanggil. Kemudian ada Witan Sulaiman Persija Jakarta atau yang sudah pindah sekarang ke Bayangkara. Kemudian James Killistoyer ya dari Persik, Muhammad Jaki Ashraf PSM, Titan Agung dari Bayangkara FC, kemudian ada Hoki Caraka PSS Sleman, Ramadan Sananta Persis Solo, dan juga Bagas Kava ya, pemain dari Barito Putra. Nah, itulah gambaran besar ya atau bocoran pemain-pemain yang dipanggil pelatih Sinteyong untuk mengikuti TC sebelum nantinya akan berangkat menuju Qatar mengikuti ajang Piala Asia. Karena kita ketahui Indonesia bermain pada tanggal 15 April melawan tim tuan rumah Qatar. Ini sangat berat tentunya karena Qatar bermain di depan ribuan pendukungnya. Ini yang membuat Indonesia melawan tim kuat Asia bagian Barat. Nah, tetapi kita optimis dengan adanya pemain-pemain keturunan serta pemain-pemain top di Liga 1 yang merupakan andalan pelatih Sinteyong selama ini di timnas senior. Ya, mungkin itu adalah bocoran pemain-pemain yang dipanggil pelatih Sinteyong. Namun, pemain-pemain yang pasti dipanggil ini adalah keputusan pelatih Sinteyong. Oke, bersama Bung Bahri di sini mengenai tentang pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Sinteyong. Kita berjumpa lagi dan salam olahraga.